Tuhan, tanggalkan semua bebanku, masuk dengan hati tulus di tatanya yang kudus. Datang di hadiratnya, di altarnya kami sujud. Ku bawa semua doaku, sebab Dia yang pedulikan. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Mari datang di hadirat Tuhan. Datang di hadiratnya, di altarnya kami sujud. Ku bawa semua doaku, sebab Dia yang pedulikan. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Mari nantikan Tuhan. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Kasih-Mu
di atas gerejamu. Hanya nama Yesus saja yang diagungkan, ditinggikan, dimasyurkan, dimuliakan. We live to worship you, Lord. Oh, oh, Yesus, Tuhan yang Maha Kudus, mulialah karyamu yang kudus. Hati kami sujud menyembahmu, Allah Bapa, dalam namamu. Kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapakku. Penuhi ku dengan Roh Kudus. Kudus namamu, kudus. Kudus, kuduslah Yesus, Tuhan yang Maha Kudus. Mulialah karyamu yang kudus. Hati kami sujud menyembahmu, Allah Bapa, dalam namamu. Kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapakku. Penuhi ku dengan Roh Kudus. Kudus nama Yesus, Tuhan. Kudus kasih-Mu, kudus, kuduslah penuhi ku dengan Roh Kudus. Kudus namamu, kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama, katakan kudus kasih-Mu. Kudus Kau yang Tuhan. Penuhi ku dengan Roh Kudus. Kudus namamu, kudus. Kudus kasih-Mu, Yesusku. Penuhi setiap hati kami ya Tuhan. Murnikan setiap hati kami. Layakkan setiap hati kami. Kudus, kudus kasih-Mu. Kudus kasih-Mu, penuhi Tuhan. Kuduslah Kau Tuhan, kudus namamu.
Kami bersatu hati, kami bersatu pikiran, kami bersatu roh, meninggikan nama-Mu di atas segala-galanya. Engkau Tuhan yang berkuasa dan bertata atas gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kudus dan agung Kau Yesus, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku puja, ku cinta selamanya. Yesus besar dan mulia. Haleluya. Kau Tuhan yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kau Tuhan yang bertata atas gereja-Mu, atas hati kami. Baharui setiap bencana hati kami Tuhan malam hari ini. Persiapkan umat-Mu, persiapkan gereja-Mu menjadi mempelai-Mu Tuhan. Ya lama karalama syakaralama. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Penuhi ku dengan Roh Kudus, kudus nama-Mu, kudus, kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Penuhiku dengan Roh Kudus, kudus nama-Mu, kudus. Penuhiku dengan Roh Kudus, kudus nama-Mu, Glory, haleluya. Glory, syukur, terima kasih Tuhan. Kami mau datang di bawah kaki-Mu. Urapi dan kuduskan setiap hati kami. Tuhan, kami akan masuk di dalam tahun yang baru. Tentunya kalau seseorang Tuhan mau berangkat atau mau pergi atau ke satu tempat, kiranya Tuhan pasti akan membekali dirinya. Kiranya Tuhan Engkau membekali setiap kami supaya kami boleh berjalan dari tahun ke tahun. Supaya kami sampai kepada tujuan di mana Tuhan mau kami ada di tempat itu. Dan kuasailah setiap hati kami, sucikanlah hati pikiran kami. Supaya hati kami ini boleh menjadi tempat perbendaharaan firman Allah. Boleh menjadi tempat roh rumah Tuhan. Boleh menjadi tempat dari Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Kau memberkati kami semuanya. Bukan lagi hati kami mulai tempat kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan dan segala macam kejahatan dan dosa. Engkau bersihkan melalui firman Tuhan pada hari ini. Supaya setiap kami boleh berjalan di jalan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan. Mereka yang dalam masalah persoalan. Tuhan, kiranya dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, karir, studi, keuangan, kesehatan, iman, rohani dan pelayanan mereka. Kiranya Tuhan Engkau bermurah hati,
Engkau melindungi, Engkau menuntun setiap kami, Engkau memulihkan dan Engkau memberkati kami. Bukankah Engkau menawarkan kepada kami, Engkau mengundang kami dan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah malam hari ini Tuhan, kami menerima undangan-Mu dan kami datang kepadamu. Engkau memberikan kepada kami kekuatan, pengharapan dan kemampuan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu Tuhan memberikan kepada kami masa depan. Memberikan pengharapan kekuatan. Sampai keselamatan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Merry Christmas. Merry Christmas. Puji Tuhan, tema hari ini adalah, saudara, hati adalah takhta Tuhan. Hati adalah takhta Tuhan. Kita tidak pernah menyadarin bahwa hati kita ini adalah tempat takhta Tuhan. Hati ini tempat perbendaharaan firman Allah. Hati ini tempatnya rumah Allah. Bukan dari segala dosa. Oleh sebab itu, jangan jadikan saudara hatimu dengan banyak hal tentang ketakutan, kekhawatiran. Mungkin saudara bertanya, takut itu ada Pak. Khawatir itu ada. Karena takut itu ada. Makanya firman Tuhan berkata, jangan takut. Karena ketakutan itu ada. Dia masuk dalam hati kami dan kita semua. Firman Allah dari dalam berkata, jangan takut. Sehingga takut itu terpental keluar. Kekhawatiran itu memang ada. Sehingga Tuhan berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku. Karena aku memelihara kamu. Kekuatan itu datang dalam hidup kita. Tapi dalam hati kita muncul firman Allah. Serahkanlah segala khawatirmu. Maka khawatir itu tidak berlama-lama dalam hidup kita. Ketakutan itu memang ada di dunia. Kekhawatiran itu ada. Oleh karena ada, makanya ada firman Allah. Dan jikalau firman Allah tidak ada di dalam hati kita, maka kekhawatiran akan masuk, ketakutan akan masuk, kita menjadi lumpuh rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerap kali kita tidak sadar ketika ada masalah terjadi, apa yang kita lakukan. Kerap kali kita datang di gereja, kita berdoa, kita puasa. Enggak salah, itu benar. Tetapi apakah bisa orang berdoa jikalau dia tidak punya iman? Firman Allah berkata, tanpa iman seseorang tidak berkenan kepada Allah. Jadi iman itu harus tangguh. Dan iman itu harus dari firman Allah. Oleh sebab itu ketika ada masalah yang terjadi, ini tahun ini, Natal ini adalah Natal yang terbaik. Yaitu memberikan kepada kita satu wawasan, satu konsep. Supaya kita menjadi dewasa rohani. Perhatikan ini. Ketika ada masalah, apa yang harus kita lakukan? Kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi kepada banyak orang? Kepada hamba Tuhan, orang suci sekalipun, masalah itu tetap ada. Kenapa? Karena supaya kita sadar melalui masalah itu, kita mulai introspeksi diri. Apakah itu karena kesalahan kita? Apakah karena mungkin karena kita salah bergaul, salah berkata-kata? Tapi yang pasti, masalah itu Tuhan izinkan. Supaya kita sadar, kita tahu, kita introspeksi diri. Posisi iman kita ada di mana?
Apakah iman kita ada di bawah masalah? Atau iman kita ada di atas masalah? Jadi kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi? Ketika masalah terjadi, kita menghadapi masalah terjadi, saudara akan mundur, saudara takut, saudara khawatir. Langkah pertama, mengapa aku takut? Sudah sekian puluh tahun, Tuhan selalu menyertai aku. Sampai hari ini juga, aku sudah dilewatkan dari banyak masalah. Tahun depan akan tetap dilewatkan. Imannya mulai bangkit kembali. Dari situlah kemudian dia mulai membangun imannya. Ketika membangun imannya sudah di atas masalah. Sehingga masalah itu bukan lagi masalah, tapi berkat yang tersembunyi, momentum. Hal kedua kita lihat di dalam masalah itu. Masalah itu punya waktu kadaluarsa. Ketika kita bergumul dengan masalah kita. Mungkin kita sudah 10 tahun pelayanan. Kita sudah ikut Tuhan. Kenapa saya sudah 10 tahun melayani. Dan sungguh-sungguh. Tapi kok ada masalah terus. Saudara, mungkin akhirnya kita berkata, aku 10 tahun melayani Tuhan, masih masalah ini gak selesai-selesai. Aku mundur. Aku mau mundur saja. Itu yang terjadi di semua orang Kristen, termasuk pendeta. Itu umum. Tetapi sebetulnya, hal itu adalah hal yang salah. Ketika kita punya masalah sudah 10 tahun, kita tidak tahu berapa tahun lagi masalah itu akan diselesaikan. Seperti Abraham. Sekitar umur 70-75 tahun. Tuhan berkata kepada Abraham, kamu akan punya anak. Umur berapa dia punya anak? Umur 125 tahun dia menunggu. Seandainya dia sudah 15 tahun, dia tunggu. Sudah umur 19 tahun. Gak mungkin Tuhan, udah capek pelayanan. Sudah sungguh-sungguh berkorban doa. Aku mundur saja. Padahal tinggal 10 tahun. Mengapa harus mundur? Mungkin dia sudah 20 tahun. Kok 20 tahun gak dijawab? Aku mundur. Itu terjadi banyak di orang Kristen. Padahal tinggal 5 tahun lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin kau punya masalah sudah 3 tahun. Kita tidak tahu. 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Mungkin itu akan terjadi. Dan kemudian bisa terjadi. Mengapa kita mundur? Seharusnya setiap hari, bertambah bulan, bertambah tahun, kita bukan mundur. Harus semakin giat, semakin sungguh-sungguh. Karena semakin dekat dengan jawaban Tuhan. Itu konsep yang benar. Tapi banyak orang yang salah. Nah, ketika ada masalah, iman kita ada di mana? Oleh sebab itu mata rohani kita harus dinyalakan kembali. Harus dipertajam kembali. Sehingga ketika ada masalah, jangan melihat masalahnya. Tapi lihat Tuhan. Masalah Pak. Mana bisa kita gak lihat masalah. Lihat ketika Elisa dikepung oleh pasukan Aram. Abdinya datang, celaka Tuhan. Celaka. Kita dikepung. Elisa yang dicari. Dia yang takut. Elisa berkata, jangan takut. Firman-Nya keluar. Menolak ketakutan. Katakan amin dulu. Setelah itu dia berkata, yang menyertai kita lebih banyak. Mata imannya muncul. Dan dia berdoa, Tuhan bukalah matanya. Gak sampai 20 detik. Abdi itu berkata, luar biasa Tuhan. Yang menyertai kita lebih banyak. Hanya 20 detik gak sampai. Perubahan terjadi.
kita butuh berbulan-bulan. Kenapa? Karena mata rohani kita tidak pernah dibuka. Mata iman kita tidak dipertajam. Karena hati kita dikuasai masalah. Masalah itu adalah momentum. Masalah itu berkat. Karena ketika punya masalah, kita bisa datang kepada Tuhan. Melalui masalah kita sadar kita manusia biasa. Kita butuh Tuhan. Melalui masalah Tuhan akan lewatkan. Ketika ada badai, masalah terjadi, Tuhan meneduhkan badai itu. Ketika anggur habis, masalah terjadi, Tuhan rubah air menjadi anggur. Ketika saudara tidak mampu, ketika masalah itu semakin berat Pak Fengki, semakin berat aku tidak mampu. Aku mau mundur, salah. Ketika engkau tidak mampu sama sekali, itulah waktunya Allah intervensi dalam hidupmu. Tapi kerap kali waktu kita tidak mampu, kita menyerah putus asa. Itu kesalahan dari kerohanian kita yang tidak dewasa. Saya mau tanya sama Bapak Ibu semua di tempat ini. Percaya enggak kalau firman Allah itu menjadikan alam semesta dengan isinya? Yakin? Sekali lagi. Percaya enggak kalau firman Allah itu menciptakan alam semesta berserta dengan isinya? Yakin? Benar? Sekali lagi. Perhatikan baik-baik kata-kata ini. Percaya enggak kalau firman Allah itu menciptakan alam semesta beserta dengan isinya? Sudah hilang sebagian. Sudah mulai ragu-ragu. Ya takut salah. Kalau salah bisa diperbaiki. Tapi kalau takut salah tidak bertindak, tidak akan pernah maju. Sekali lagi, ini sudah lama ini. Yakin enggak kalau firman Allah menjadikan alam semesta beserta isinya? Sungguh? Yakin? Kenapa enggak baca firman? Ayo, kalau ketemu orang, walaupun kita bukan pendeta, ketemu orang gitu. Ateis mungkin. Semua dijadikan oleh firman Allah. Sekali dia berkata jadi, jadi. Berkata terang, terang. Dia berkata jadilah benda-benda di langit, jadi. Orang ateis berkata gak mungkin, percaya. Di rumah dia gak baca firman, hebatnya di situ. Kalau kita percaya firman Allah itu menciptakan, bacalah setiap hari firman Allah itu. Dia akan menciptakan hidupmu dan masa depanmu. Suatu malam, satu hari bukan malam, 2 bulan lalu, saya dari kota di Manado. Waktu saya berdoa, saya melihat sebuah takhta. Takhta itu keemasan dan belakang ada cahaya keemasan. Saya takut kalau itu halusinasi. Makanya saya buka mata sebentar, saya istirahat sejenak, ya tidak sampai 1 menit. Kemudian saya berdoa lagi. Ternyata saya tetap melihat takhta itu. Dan ada sesosok tubuh orang yang duduk di takhta itu dengan memakai mahkota dan tongkat di tangannya. Saya tidak sempat melihat wajahnya, tapi saya itu tahu Tuhan. Karena ada satu suara yang kencang, suara yang menggoncang dan menggema di dalam hati saya. Suara yang menggema dan menggoncang seluruh gereja di dunia. Suara itu berkata, Fengki, hidupmu adalah takhtaku. Hati manusia adalah tempat aku bertakhta. Tapi mengapa hati kita dikuasai ketakutan, kekhawatiran, iri hati, kecemasan, sakit hati, kecewa, tersinggung, salah paham, amarah, emosi, ambisi, dan semuanya, dendam. Makanya Tuhan tidak bisa datang di dalam hati kita. Bagaimana dia mau datang, ada dendam di sini. Ada sakit hati, ada kecewa, ada tersinggung.
Oleh sebab itu harus dibuang. Amin. Harus dibuang. Kita lihat firman Tuhan, yaitu di dalam Ayub pasal 5 ayat 2. Apa kata firman ini? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hatinya. Saya tidak salah, Pak. Dia yang kurang ajar ngomong gak karuan. Kalau dia bersalah, kenapa kamu mesti bunuh dengan sakit hatimu? Amin. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hatinya. Mati. Ini tempatnya Allah ada di sini. Amin. Bukan masalah. Iman yang harus membangun semuanya. Kita lihat Matius 11 ayat 6. Dan berbagailah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus berkata, berbagailah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kenapa dia kecewa? Banyak keinginannya. Dan tidak terpenuhi menjadi kecewa. Sedikit firman yang ada di dalam hatinya. Dia tidak percaya kalau Tuhan akan menolong dia. Matius 13 kemudian berkata, menyampaikannya, maka banyak orang kecewa dan mengundurkan diri dari Yesus. Kalau Tuhan saja orang bisa kecewa sama dia dan mengundurkan diri, siapakah kita ini? Jadi kalau ada orang kecewa, gak usah terlalu kita pusing. Tuhan aja saudara orang kecewa sama dia. Saya mau tanya, kalau orang kecewa sama Tuhan yang salah siapa? Halo? Jangan pernah kecewa. Amin. Jangan pernah kecewa. Karena orang yang kecewa itu sangat-sangat berbahaya sekali. Kita lihat hal yang kedua, yaitu tentang ketulusan. Ketulusan. Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ada Roh Kudus sudah ada sebelum Pentakosta, tapi ada di dalam hidup manusia. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, perhatikan Roh Kudus dan tulus hati. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Yang menyertai kita siapa? Jadi masalah itu datang dan pergi. Datang selesai pergi. Besok datang selesai pergi. Bulan datang lagi selesai pergi. Sampai mati setiap orang tidak akan lepas dari masalah. Kenapa kita harus lihat yang datang pergi? Kenapa kita tidak melihat yang selalu ada? Yaitu Yesus. Yang datang pergi masalah itu selalu ada. Datang pergi. Tapi Yesus itu tidak pernah datang pergi. Yesus itu selalu mendampingi. Kenapa kita tidak bisa melihat itu? Kok melihat masalah? Makanya Yusuf langsung mengambil satu tindakan. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti
yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ini bicara ketulusan. Yusuf ini dipilih Tuhan. Dan Tuhan tahu bahwa Yusuf ini ketika dipilih akan berusaha menceraikan Maria. Tapi kenapa Tuhan tetap? Kenapa Tuhan tetap pilih Yusuf? Kan jadi problem. Sudah dipilih, pasti akan bikin masalah. Tapi tetap Tuhan akan selesaiin. Kita juga sama. Kita memilih teman, kita memilih pelayanan, kita memilih pekerjaan, memilih partner. Menurut kita baik, suatu hari tetap ada masalah. Tapi firman Allah yang akan menyelesaikannya. Amin. Sebab itu dikatakan, saudara, maka Yusuf itu karena orang tulus. Tidak punya banyak keinginan. Ketika dia melihat Maria ini, sudah hamil, sudah mikir terlalu lama dia. Nanti tak ceraikan, diam-diam. Kalau sekarang nanti dia akan dirajam mati. Tunggu. Ketika dia mengambil keputusan, malaikat Tuhan datang berkata, Yusuf, jangan kau ceraikan Maria. Karena anak yang di dalam kandungannya dari Roh Kudus dan sebagainya. Yusuf orang yang tulus. Ingin bergeser dari tempatnya. Dia dipercaya Tuhan membesarkan Yesus. Karena kerugian, kepentingan diri sendirinya tergores. Tapi dia tulus. Dia mau menyingkir, bergeser dari tempatnya. Karena tulus Allah berkata, jangan bergeser, nak. Balik ke tempatmu. Dia kembali. Dan dia mau membesarkan Yesus. Amin. Tidak sedikit orang percaya. Sudah bergeser dari pelayanan. Karena merasa dirugikan. Tidak diperhatikan. Tapi Tuhan mencari orang yang tulus. Orang yang tulus akan dikembalikan. Supaya jangan sampai dia bergeser dari tempat yang benar kepada tempat yang salah. Jangan sampai dia mundur. Walaupun sudah 20 tahun pelayanan. Mungkin 5-10 tahun lagi. Disitulah kemudian Allah dinyatakan. Amin. Kita harus belajar untuk melihat kebenaran ini. Kenapa kalau kita melihat Yusuf dipilih, kenapa kita bicara ketulusan? Kita lihat Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tulus seperti merpati. Merpati itu lambang dari Roh Kudus. Ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun seperti borong merpati. Banyak orang sekarang berkata, aku dipenuhi Roh Kudus, punya karunia ngusir setan, bernubuat, melakukan mujizat, bangkitkan orang mati, khotbah yang bagus. Tetapi hatinya tidak tulus. Orang yang tidak tulus, dia sudah menerima upahnya di bumi. Amin. Oleh sebab itu Tuhan cari orang yang tulus. Jangan lagi saudara, engkau kalau mengampuni orang gak tulus, gak ada gunanya. Engkau menolong orang kalau hatimu gak tulus, tidak ada gunanya. Kalau kita melayani dan kita tidak tulus, tidak ada gunanya. Amin. Semua itu butuh ketulusan. Datang ibadah itu dengan hati yang tulus. Bukan cari kiri kanan apa-apa semuanya. Harus ada ketulusan, itulah yang membawa seseorang itu datang kepada Tuhan. Kenapa kita ditaruh di tengah-tengah serigala? Kita tulus, tidak mampu bertahan, tidak mampu melawan, tidak mampu mundur. Tapi bukan 1 lawan 1, itu pun kita kalah. Gak punya senjata kita. Serigala itu punya semuanya. Dan mengelilingi kita, kenapa Tuhan engkau taruh kami di tempat itu? Itu firman Yesus. Kita tidak bisa melawan Tuhan. Kata Tuhan,
Kamu tidak mampu melawan, tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Tapi kamu di tengah-tengah serigala, kamu terancam. Karena akulah yang menjadi perisaimu. Amin. Oleh sebab itu orang percaya harus mengandalkan Tuhan. Harus bergantung kepada Dia. Kita lihat Mazmur pasal 7 ayat 11. Kita baca bersama-sama. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Saya dulu milih orang yang setia. Nggak bisa dibeli. Tapi juga ada yang pergi. Tapi ada yang setia. Setia ikut terus. Tapi bodohnya luar biasa, saudara. Ya pusing juga. Ada yang setia, ikut terus. Duduk di gereja terus. Tapi tidak pernah taat firman. Gosip berkelahi terus. Setia sampai mati. Apakah seperti itu Kristen itu? Setia ikut kita, terus ikut. Dari belakang nusuk terus. Ngomongin kita kalau gak ada kita. Sekarang saya pikir mulai tahun ini saya cari orang yang tulus. Amin. Orang tulus ada roh Tuhan di dalamnya. Jadi kalau saudara lihat orang punya karunia, belum tentu hatinya tulus. Tapi kalau orang melayani Tuhan, hatinya tulus, pasti ada roh Allah. Amin. Jangan lihat fisiknya, Tuhan lihat di dalamnya. Amsal 10 ayat 29. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Ketika kita percaya Tuhan, kita ada di jalan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Kita sudah jalan, kebenaran belum ada. Dan ketika ada kebenaran, disitulah hati kita dibersihkan oleh firman Allah. Sehingga hati kita boleh menjadi tempat perbendaharaan firman Allah. Hati kita adalah takhta Tuhan. Firman Tuhan kita lihat di dalam Mazmur 41 ayat 12. Sudah ya. Mundur lagi. Tetapi aku, kata Daud, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Orang yang tulus ketika mau bergeser, Tuhan katakan jangan mundur. Orang tulus ketika mau goyah, Tuhan topang, jangan jatuh. Dan Tuhan membuat dia tegak di hadapan Tuhan. Pesan terakhir, 3 ayat. Doa yang terbaik selain doa Bapak kami dan yang lainnya. Perhatikan, kita lihat tentang Daud. 3 ayat. 1 Tawarik 29 ayat 19. Setelah Daud memuji-muji Tuhan ayat 10 sampai 17. Kemudian ayat 19 ya dia berdoa kepada Tuhan. Doanya apa? Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus. Sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu. Dan ketetapanmu melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Dia setelah memuji Tuhan, dia berdoa. Berikan Salomo anakku hati yang tulus. Bukan kerajaan yang kuat, kaya, megah, enggak. Hati yang tulus. Setelah dia berdoa, dia ketemu Salomo. 1 Tawarik 28. Ayat 9. Dia ketemu Salomo. Tadi dia doa untuk Salomo. Sekarang dia ketemu Salomo. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan memiliki segala hati. Dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Sudah toh? Dia berdoa untuk Salomo, dia ketemu Salomo ngomongnya tulus. Daud mati. Salomo ketemu Tuhan.
Setelah dia bangun bait Allah, Tuhan ketemu dia. Maka Tuhan ketemu 2 kali. Kedua kalinya. Apa kata Tuhan kepada Salomo? Kita lihat. 1 Raja-Raja 9 ayat 4. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan peraturanku, aku akan meneguhkan kerajaanmu, takhta kerajaanmu. Karena hati yang tulus menjadi takhta Allah, maka segala pekerjaan rumah tanggamu Tuhan akan meneguhkannya. Dia berdoa untuk anaknya supaya tulus. Dia berkata kepada anaknya supaya tulus. Dia mati, Tuhan datang. Tulus seperti papamu. Ternyata Daud tulus. Hari ini berdoalah untuk anakmu. Boleh yang lain, tapi mintalah ketulusan. Berdoalah untuk istri suamimu. Orang tuamu. Mertuamu, besan, menantu. Istri, suami, anak, saudara. Supaya punya hati tulus. Amin. Pekerja. Jemaat, doakan pekerja supaya punya hati yang dan pendeta, berdoalah supaya jemaat punya hati yang dan jemaat jangan selalu mendoakan pendeta. Dipakai Tuhan heran dengan kuasa kekayaan hikmat rema yang bertambah-tambah, enggak salah. Tapi ingat itu bisa menjadi sombong. Mulai hari ini doakanlah pendetamu supaya punya hati yang tulus. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Engkau memberkati kami semua. Hati adalah tempatmu, tempat perbendaraan. Firman Allah, tempat roh Allah. Bukan masalah, bukan kejahatan, bukan dosa. Bukan sakit hati, kebencian, dendam, iri hati, amarah, emosi, ambisi dan sebagainya. Tersinggung, salah paham. Tuhan, biar mulai hari ini hatiku menjadi tulus. Karena apapun aku kerjakan, tanpa ketulusan, kami sudah menerima upahnya. Sebab itu Bapa, aku berdoa. Supaya setiap saudara kami ketika ada masalah, dia tidak melihat masalah yang datang pergi, tapi dia melihat selalu Engkau yang ada di sisinya. Tuhan, masalah itu yang terjadi untuk menyadarkan kami, untuk melihat iman kami ada di posisi mana, di bawah masalah atau di atas masalah. Tuhan, ketika ada masalah terjadi, itu ada masalah kadaluarsa waktunya. Kami sudah berjalan 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun. Tuhan, aku mau mundur. Tidak, pada malam hari ini. Aku akan semakin maju. Semakin hari, semakin bulan bertambah. Semakin tahun bertambah. Aku semakin dekat dengan jawaban Tuhan. Engkau memberikan kami hati yang tulus. Karena Engkau menjadi perisai kami. Engkau yang menopang kami. Kami berdoa untuk jemaat, untuk para pekerja, untuk semua para hamba Tuhan. Semua Tuhan berikan hati yang tulus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Punyalah hati yang Tuhan yang memberkati. Silakan duduk.